Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita lagi bertamu ke rumah saudara kita, Pak Munir. Ini beliau perawat ini di Rumah Sakit Hastabrata, Pak ya. Hastabrata Kota Batu. Nah, sekaligus bertanya sebenarnya terkait dengan COVID-19 ini sebenarnya ada bang nggak? Kira-kira gimana pak? Ya, ada. Ya, kenyataan dari teman-teman dekat lah, itu ada yang kena. Ya sekitar untuk lingkungan, anggaplah Malang atau Jawa Timur itu meledaknya kan akhir-akhir Maret kemarin. Sebelum Jadi akhir Maret kemarin saya mulai mengenal itu setelah tanggal 18 Maret 11 Maret itu mulai teman-teman ada yang sudah mulai berjatuhan perawat perawat di ya, Rumah Sakit ya, Hastabrata. rumah sakit. Ya, kebetulan memang yang awalnya itu kemarin itu bulan Maret, klaster yang terbesar itu kan ditemukan dari asrama haji Sukolilo itu. Oh ya, yang guru untuk pendamping haji. Nah, kebetulan sewaktu itu ada kurang lebih sekitar 400-an orang untuk wilayah Jawa Timur. Sejatim. Plus NTB, NTT kalau nggak salah waktu itu. Jadi yang berangkat dari Jatim ya, embarkasi Surabaya. Ya, dari embarkasi Surabaya itu kan memang pusatkan di Sukolilo. Termasuk jenengan dulu. Ya, jenengan. Itu seperti itu. Beliau sudah pernah haji. Saat jadi tenaga haji pak ya? Tenaga kesehatan ya? Ya. Tenaga kesehatan haji. Jadi memang waktu itu berakhirnya kalau nggak salah tanggal 18 Maretan. 18 Maret. 18 Maret itu berakhir dari kegiatan itu ya. Sebetulnya dari pihak pemerintah pusat dari Jakarta sudah menginstruksikan untuk sesegera mungkin diakhiri. Sesegera mungkin. Kegiatan itu, tapi dari panitia lokalnya yang di Jawa Timur ya udah tinggal beberapa hari aja eman. Sesuai rundown. Ya, sesuai rundown, akhirnya diberhentikan sampai rundown. Sebetulnya sudah anjuran dari pusat itu sudah nggak boleh dilanjutkan. Kenyataannya dari teman-teman setelah selesai acara dianggap hari biasa-biasa aja. Ternyata ya anggap teman yang di sini yang satu instansi itu ada juga yang kena. Itu awalnya ya sekedar batuk pilek biasa. Akhirnya dicek pakai rapid reaktif. Nah, kalaupun reaktif pun itu rapid pun sebenarnya nggak yakin 100% itu memang COVID ya. Namanya orang batuk pilek biasa itu wajar karena ada penurunan daya tahan tubuh. Imunitas sih sudah wajar biasa. Nah, untuk lebih memastikan kan ya pakai swab itu. Akhirnya di swab. Berarti diambil cairan di hidung ini? Ya, di hidungnya atau di pangkal tenggorokannya itu. Ternyata juga positif. Nah, positif. Mau nggak mau, sehat atau nggak sehat, ada keluhan atau nggak keluhan, harus ngandang. Ngamar 2 minggu. Awalnya 2 minggu. Tapi lama-lama kan ya juga berkembangnya waktu, swab itu nggak cukup 1 kali. Swab. Sampai kemarin sampai 10 kali juga teman-teman. Ya secara personal, bukan 10 itu. Bukan dari institusi. Bukan dari institusi. Ya dari institusi. Akhirnya juga sampai 3 kali kalau nggak salah positif juga swabnya. Awalnya juga masih belum percaya sih teman-teman yang di situ bahwa ada COVID. Ya biarpun sudah ada yang positif, teman-teman masih ada yang
percaya juga. Padahal tenaga medis. Iya, ya semalam lah ada yang dikaitkan dengan politis. Iya. Panjang konspirasi lah, aspirasi atau yang lain, alasan secara global itu masih tetap ada yang kurang percaya. Itu teman yang di Batu. Terus kebetulan dapat kabar ya temen di Nganjuk. Nganjuk juga positif ternyata teman-teman. Blitar, Tulungagung. Ya, Tulungagung ya. Memang waktu yang awal istilahnya tersentaknya itu ya memang dari klaster Sukolilo itu. Setelah selesai acara yang di Kediri, dari kalau nggak salah dia orang Kemenak. Ya, Kementerian Agama. Kemenak. Kepulangan dari Surabaya cuma hitungan berapa hari meninggal. Begitu juga yang dari Blitar betul. Kemenak juga itu ya. meninggal juga. Nah, dengan meninggalnya dua ini langsung dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi langsung survei antar daerah mencari peserta pelatihan yang ada di Surabaya itu bukannya dikumpulkan ya, ditelusuri satu persatu. 400 orang itu. Dicari, dilacak semua. Lacak, kebetulan yang temen di Nganjuk itu dia sempat tak telepon. Gimana? Kena nggak? Kena positif ya. Gitu. Positif gimana keluarnya? Kan juga saya penasaran juga. Karena ini penyakit baru. Penyakit baru kan, tapi nggak percaya. Dia pun sebetulnya juga nggak percaya. Padahal sudah menderita. Sudah merasakan. Dia badan pegel-pegel, pilek, batuk pilek. Ya mikirnya biasa-biasa. Masuk angin. Pingpong. Lari-lari, mungkin olahraga. Tapi lama kok tetep ngedrop. Akhirnya yes, tahu kabar teman-teman antar kota sama-sama periksa. Dia akhirnya yes, memberanikan juga untuk periksa. Ternyata positif. Setelah positif, akhirnya juga masuk terus sekian hari ya dalam minggu itu juga istrinya juga dicek. Yang berangkat dia kan laki kan di Surabaya. Sekian hari berikutnya istrinya juga dicek, ternyata juga positif. Karena satu rumah. Untung nggak ada si kecil ya. Nggak ada anak, berdua aja. Nggak ada anak, jadi berdua ya masuk. Beriringnya waktu, nggak terasa dia sudah sampai 2,5 bulan. 2,5 bulan. Ngandang, iya. Ngandang. Nggak ngapa-ngapain. Nggak. Di rumah sakit. 2,5 bulan. Terus sempat pulang pun juga ya disambut sama teman-teman, sama aparat juga. Karena dimanapun kalau masyarakat belum bisa menerima atau menolak atau belum bisa memahami terhadap penyakit itu, malah dimusuhi. Iya. Banyak yang memusuhi. Ya kemarin di Batu pun juga pernah timbul suatu gejolak. Iya. Gejolaknya kalau di rumah sakit sih nggak ada masalah, dalam artian jauh dari pemukiman. Iya. Tapi sampai teman-teman yang rawat pasien COVID di Batu, ya awal dicek rapidnya positif. Awal teman-teman ditemukan ada ya 15 orang. Perawat semua itu. Perawat semua. 15. Akhirnya dari 15 teman-teman off, nggak boleh kerja. Di rumah. Bukan dirumahkan, dicarikan tempat penginapan untuk isolasi, untuk karantina, isolasi mandiri yang nanti dikhawatirkan untuk di rumah kan ya aktivitas. Iya betul. Nah itu akhirnya dari pihak institusi mencari villa. Dibookingkan villa dari 15
sekian hari berikutnya dicek lagi, nambah lagi. Lebih dari 30 kemarin. Akhirnya hampir pelayanan, hampir kolab juga. Kurang lebih 30. 30 itu jumlah yang besar kan untuk tenaga. 30 teman-teman off, nggak boleh kerja. Karena rapidnya positif semua. Dibookingkan villa. Nah, di villa cuma nggak sampai 1 minggu, cuma hitungan berapa hari itu diprotes sama warga. Kebetulan villanya dekat dengan pemukiman. Villa itu diprotes dengan warga karena saat itu wilayah Batu, villa, hotel nggak boleh ada penghuni, tidak boleh nerima tamu. Loh, villa kok rame? Siapa itu? Padahal orang Batu sendiri. Orang Batu sendiri. Sebetulnya orang Batu, teman-teman kan orang banyak Batu. Loh, kok banyak penghuni, kok rame? Padahal villa itu kalaupun ada tamu pasti izin ke RT. Emang kebetulan villa di situ tertib. Tiap kali ada tamu, utamanya memang kebanyakan tamu-tamu rombongan itu pasti izin RT. Kok RT pun nggak tahu. Waktu itu langsung demo sama warga demo itu nggak cuma atas nama warga aja, mengerahkan aparat kepolisian, tentara diturunkan untuk mengusir. Rame. Padahal itu sebenarnya adalah perawat yang sedang karantina. Ya, mau nggak mau kita ya harus bisa menerima tuntutan dari masyarakat. Akhirnya udah harus keluar dari villa. Minta kompensasi dari warga, kalau nggak salah 2 harian untuk persiapan kemas-kemas sama hunting cari tempat. Akhirnya kita juga teman-teman minta bantuan ke Pemkot juga. Gimana ya warga kok ini, dan minta bantuan untuk carikan tempat juga. Akhirnya dapat tempat malah hotel. Fasilitas. Rezeki itu. Bookingkan hotel. Atas nama pemerintah kota. Akhirnya pemerintah kota yang biayai. Alhamdulillah. Teman-teman akhirnya masuk hotel semua. Berjalannya waktu sampai 2 minggu itu 14 hari ternyata dicek ulang. Alhamdulillah negatif semua. Negatif semua ternyata. Karena isu maklum dari beban pekerjaan yang begitu berat, stres yang tinggi, APD yang nggak begitu lengkap. Saat itu APD kan terbatas, Pak. Selain terbatas, pengadaan biaya institusi ya minim. Tapi beriringnya waktu sumbangan-sumbangan dari institusi mulai datang. Jadi sudah berani pasang. Ternyata teman-teman dari 30-an negatif semua. Alhamdulillah. Jadi nggak sampai kolaps lagi. Swabnya ya nggak sampai ada yang positif. Akhirnya rumah sakit normal lagi jalannya. Normal lagi pelayanan. Kemarin pelayanan sempat mau tutup juga. Iya. Karena pertimbangan di tempat rumah sakit yang lain sempat tutup. Nah, Sidoarjo kan kabarnya sempat drop juga itu. Entah karena kabarnya sih kebanyakan pasien, tapi kalau saya mungkin alasan ini yang lebih masuk akal karena tenaga medisnya kan banyak yang meninggal. Kemarin kan kabar juga kan ada lagi itu perawat yang meninggal. Ya. Terus sebenarnya, nah ini kan ada kabar setelah Ramadan. Setelah Ramadan kan di open. Gimana, kan yang awalnya Batu Malang kan hitam ya, setelah dibuka terus gimana? Ya setelah buka ya memang ya seperti anggaplah kayak gambler ya, taruhan. Satu sisi tuntutan ekonomi masyarakat yang terus dikekang ya nggak mampu untuk hidup, terus dikekang pun juga masyarakat ya butuh
uang untuk penghidupan, dilepas juga takut dengan suatu penyakit. Betul. Jadi ada dari berbagai macam sudut pandang ya. Iya, memang pro kontra itu wajar. Malah Batu sendiri jujukannya tamu, istilahnya wisata. Iya, kalau nggak hidup wisatanya ditutup kan nggak bisa hidup. Lah, contoh sederhana, sudah nggak usah kita muluk-muluk pedagang cilok, bakso. Iya benar. Atau jasa pramuwisata. Iya. Nggak ada tamu, dia nggak ada pemasukan. Betul. Mau hotel, tempat wisata juga ditutup. Betul ya. Nggak mampu untuk kehidupan. Nah setelah dibuka sekarang ini, apa sudah normal kayak sebelum COVID atau masih? Kalaupun sudah dibuka sih ya mulai kelihatan normal. Hari Sabtu Ahad itu sudah rame. Jalanan mulai macet. Nah tapi gini Pak, jadi kan sebenarnya Batu ini kan sebagai sebagai destinasi istirahatnya orang-orang Surabaya, Sidoarjo. Artinya nyari ngademnya kan di Batu. Lah kalau kita dari sudut pandang kesehatan, dengan keberadaan Surabaya yang merah, katanya Sidoarjo, Gresik itu juga merah juga, bahkan cenderung hitam. Dengan berhubungannya dua wilayah itu gimana? Ya termasuk Malang juga ikut-ikutan merah hitam. Lah iya. Sama, diapa-apain masyarakat awalnya ya juga takut. Tapi mau nggak mau, ekonomi tetap harus jalan, kesehatan tetap harus dijaga. Ya kita harus tetap minimal. Sampai saat sekarang pun aktivitas di luar rumah ya minimal masker. Dan dibatasi. Yang dibatasi itu. Dan ini Pak, akhirnya kita ngomong dari sudut pandang kesehatan lah. Kalau politik kan kita ngomong konspirasi atau apa kan kita nggak tahu ya. Tapi sesungguhnya apakah itu benar ada atau enggak? Karena ada teman yang bilang begini kan, itu rapid test itu bohong. Karena dipolitisasi sampai harga mahal gitu kan, atau swab itu bohong gitu. Karena misalkan keakuratan daripada alatnya kurang. Dan sebenarnya itu COVID ini ada nggak sih sebenarnya? Ada. Tetap ada. Ya termasuk pertanyaan-pertanyaan itu kemarin saya sempat minggu kemarin saya sempat ke Surabaya. Di Surabaya kebetulan ketemu dengan adik yang di Surabaya. Adik ada temen juga. Ya maaf, temennya itu bisa dibilang antipati atau masih diapa-apain, belum bisa menerima dengan konspirasi dan penyakit itu. Dia menganggapnya sok mengatasnamakan agama. Semua itu berasal dari Allah. Saya cukup dengan Allah aja lah. Seperti itu. Tanpa pasrah seperti itu, ternyata dia positif COVID. Ya dia kebetulan bekerja di Pelindo. Di situ akhirnya dia teman itu yang sok suci, sok agamis, sok menggantungkan semuanya, tapi lepas dari ikhtiar lahirnya. Akhirnya juga positif. Di tengah perjalanan perjuangan sakitnya, dia baru bisa menerima dari penyakit itu. Realita yang ada. Ya. Seperti itu. Kadang kita harus diberikan pelajaran terlebih dahulu, baru bisa menerima. Terus masalah ini alat rapid test, alat swab yang begitu mahal. Anggaplah kayak rapid aja minimal tarifnya rata-rata 200-an. Nah, di luaran sampai 500. Ya, di klinik Malang itu 400-an. 400, tapi ya yang saya tangkap harga yang paling rendah itu ada yang 100. RSSA. Ya. Yang paling rendah lagi kereta 85 ya, berarti kalau yang memang seperti itu ada yang mensubsidi. Ya betul, kerjasama. Kerjasama pasti ada yang mensubsidi. Tapi saya awalnya juga nggak percaya sih, nggak mau harga segitu. Kebetulan ada teman
dia ya sebagai marketingnya dari alat tersebut. Ya anu kan ya, yang impor. Ya yang sebenarnya bukan yang impor, ya barangnya impor. Barangnya kan dari Cina itu. Kebetulan teman itu sebagai marketing alat reagennya. Iya, reagen. Ternyata dia juga menjualnya 200 ke user, terus tanyain dari sampai 200. Nah user sendiri kan juga, user itu kan nggak serta-merta atas nama perorangan, paling nggak suatu komunitas, institusi yang order barang itu. Betul. Itu sih ngambil 200. Nanti nariknya ke user klien berapa? Ya rata-rata di atas 200, minim paling nggak 250. Di institusi pemerintah yang di tempat saya aja, cek aja untuk rapid 370 itu untuk pemeriksaan laborat, belum pendaftarannya. Pendaftaran kalau nggak salah 660. Berarti udah berapa? 37 sama 6? Iya, 430. Nah, harga sudah segitu kan? Itu sebelum dikeluarkan aturan pemerintah yang 150.000 itu. Nah, masalah aturan pemerintah yang 150 itu memang benar real ada. Iya. Atau enggak? Ya memang kenyataan beredar informasi itu di sosmed. Sosial media. Tapi surat itu enggak ada. Nah, kenyataan surat itu yang real ada atau enggak saya juga enggak bisa mempercayai sepenuhnya. Sampai detik ini. Bisa jadi itu ada seseorang atau kelompok orang yang mengatasnamakan institusi tujuannya untuk menghancurkan dari harga itu atau biar menurunkan harga itu. Iya. Mungkin diantaranya seperti itu. Tapi kenyataan sampai saat sekarang tuntutan dari atau himbauan harga 150 di institusi nggak mungkin, nggak ada, tetap harga sampai sekarang. Padahal surat edaran yang bisa kita baca di sosmed itu sudah bulan-bulan kemarin. Betul. Tapi kenyataan sampai sekarang tarif ya tetap berubah. Dan saya juga yakin kok harga di atas 200 sekarang saya kebetulan ketemu dengan marketing langsung. Alat itu ternyata segitu. Memang segitu harganya. Ya swab aja paling enggak biayanya yang bisa dikerjakan di Surabaya kan, yang awal-awal kan bisa dikerjakan cuma di Surabaya. Iya, di UNER itu. UNER satu kali swab kan 1.300.000. Iya. 1.300.000 untuk dari daerah biasanya narik 1.500.000. Atau anggaplah 3 juta. Iya. Karena swab harus 2 kali. Iya, betul. Itu 3 juta untuk swab. Gitu ya. Anggap yang selisih 200 kali 2 itu untuk transportasi, untuk jasa pengambilan swab itu sendiri. Rentang harganya kan di situ. Berarti sebenarnya sekarang apakah semakin banyak orang yang ngambil tes atau malah berkurang? Ngambil apa? Tes swab atau itu? Untuk ngambil itu sebetulnya semakin banyak bisa karena yang pertama tuntutan. Contohnya mobilitas. Awal-awal kita ke Jakarta aja harus cek. Iya. Anak mau masuk pondok. Rapid betul. Mau keluar kota cek rapid. Iya, ke Bali itu harus rapid kalau. Nah, kalaupun untuk cek secara mandiri tanpa alasan yang kuat, orang ya berpikir ulang, 430. Taruh aja 200 lah, gak usah mahal-mahal ya, kayak terendah aja 200. Uang 200 ya untuk beras 20 kilo. Lah iya, terus mending gak usah. Beras 20 kilo itu. Akhirnya lebih baik gak tes semua. Gak usah cek. Nah kan sekarang kecuali terlalu dituntut. Iya. Kalaupun terlalu dituntut pun kadang orang masyarakat masih ngeyel juga. Contohnya kebetulan kemarin ada juga teman yang dia aktivitasnya sebagai driver. Driver anggap apa ya, driver truk. Gitu.
dia kan mobile untuk bawa komoditi ke pertanian Bali. Oh iya, Bali harus masuk itu. Nah, sebelum masuk harus cek rapid. Iya betul. Pulang harus cek rapid. Iya. Agak berangkat, anggaplah 300, Iya. pulang 300, sudah 600. Dapat apa dia? Jasanya untuk Habis. ongkosnya dapat berapa? Iya. Ya mending rame dengan aparat. Iya, kegeran. Duit soalnya, weteng. Itu dari teman-teman yang kena, anggaplah yang dari sesama tenaga kesehatan. Awalnya ya anggaplah sebagai public figure. Iya. Yang saya sempat mengikuti itu public figure TDW, Tung Desemaringan. Oh iya. Tung Desemaringan juga positif. Nah ini kadang kan ngomong, itu lah penyakitnya wong sugih. Itu kan penyakitnya orang kaya. Kan ada omongan kayak gitu kan tempo hari itu. Atau bisa jadi ini pakai penyakitnya orang kempros. Nah, ini enggak bersihan. Nah, yang benar yang mana? Ya untuk penyakit semua. Semua berarti. Semua. Tidak mengenal etnis. Enggak. Tidak mengenal agama. Apa wong Cina tok sing kena? Ya. Enggak ya. Tapi kenyataan semua kan merasakan. Kemarin TDW saya sempat mengikuti lewat Instagramnya, mulai dari awal masuk sampai keluar. Sewaktu di rumah sakit pun dia juga bisa dibilang megap-megap antara berlanjut masih di dunia atau sudah pulang. Itu juga dia ceritakan. Mungkin teman-temannya nggak percaya, bisa dicek di akunnya Tung Desem itu seperti apa. Kalau di YouTube saya sudah sebarkan masalah ketika ini, mohon maaf, jaga jarak 1 meter. Padahal orang bersin itu 7 meter. Ininya apa? Semburan itu. Semburan, cipratan droplet ya. Droplet apa droplet. Nah, itu kan ada itu. Ya. Itu hasil penelitiannya orang Jepang. 7 meter droplet aman. Nah, kita masih 1 meter. Terus apa lagi? Ya saya cuma hanya nyampaikan, saya nggak mau terlibat di mana yang benar mana yang salah. Saya cuma nyampaikan kalau bersin itu ya 7 meter itu. Terus batuk ya segitu itu. Atau terus juga uskun kita, Ustadz Pak Kasun, yang apa namanya, Ustadz Juli, itu yang saya dari sudut pandang pembagian sembako itu juga saya angkat. Terus apa lagi? Banyak kok. Oh ya, ini rekaman daripada mungkin kayak yang jenengan di Instagram tadi, tapi ini rekaman orang yang diwawancara sama salah satu radio Surabaya, Suara Surabaya. Beliau menyampaikan bahwa betapa beratnya, betapa sakitnya, betapa beratnya tersiksanya untuk bernafas saja menggunakan respirator itu bagaimana? Iya, respirator namanya, Pak. Iya. Itu sampai berat begitu. Terus banyak lendir yang diproduksi oleh tubuh. Terus sesak nafasnya luar biasa. Nah, beliau menggambarkan begitu ketika akhirnya beliau sembuh itu, akhirnya menceritakan kepada yang lain, jaga diri gitu. Mungkin yang di SS itu Suara Surabaya itu termasuk beliaunya TDW. Dia juga sering siaran di SS. Ya mungkin termasuk di Instagramnya ada siarannya dia di wawancara sama SS. Yeah. Dia akhirnya membuat jingle atau membuat lagu. Hati yang gembira itu adalah obat. Nah, jadi intinya harus bergembira kan, bergembira. Terus ini Pak, kemarin itu ini teman saya di grup ya. Ini mohon maaf ini, mungkin kaitan dengan nakes ya. Beliau ini dokter anestesi. Jadi kan usianya 37 lah mungkin, di bawah saya setahun mungkin. 37 saat ini ya. Di satu sisi beliau ini dianggap masih muda kan, ada under 40 kan, di bawah 40 tahun. Sudah anestesi, spesialis anestesi. Akhirnya beliau yang sering diutus untuk berjibaku untuk di ruang operasi. Di satu sisi
beliau tahu dampak dari COVID ini bagaimana. Bahkan 2 hari sekali itu beliau rapid test sendiri. Beli alatnya. Jadi kalau datang dari rumah sakit itu sebelum ketemu sama istri dan anak itu beliau tes sendiri. Kalau negatif akhirnya beliau baru mandi, bersih-bersih semuanya, pakaian masuk ke mesin cuci, baru ketemu sama anak sama istri. Sampai ada omongan, Pak. Kalau dibolehkan untuk resign, ada pilihan untuk resign saat ini, lebih baik resign dari kerjaan dokter. Banyak teman-teman dari nakes istilahnya kayak putus asa melawan ini. Melawan ini, putus asanya ya kita nggak mikir masalah materi, tapi yang namanya nyawa itu nggak bisa ditukar. Iya. Tapi mau nggak mau harus dihadapi. Nah, untuk menghadapi itu pun kita juga harus fight, minimal APD, tapi APD saat sekarang sudah kita normal dalam artian sudah kita mudah untuk mendapatkan. Dan sudah banyak yang mendukung. Kalau kemarin kita pakai masker aja lah ya, anggaplah APD yang ringan atau level 1 itu kan masker. Iya. Orang banyak mencemooh, pakai masker, nyinyir lah. Terus itu untuk orang awam. Nah, untuk level kedua APD-nya sendiri ya paling nggak kita pakai skor atau pakaian mulai dari atas tutup kepala sampai kayak jubah itu yang level 2. Terus yang level 3 ya semua lebih rapat lagi, seperti mungkin kayak pakaian astronot itu. Memang yang bersentuhan langsung memang benar-benar yang sudah positif COVID itu memang harus pakai itu. Kalaupun yang kita nakes yang bersentuhan dengan pelayanan paling nggak level 2 lah. Jenengan pakai yang mana? 2. Tadi tutupan itu, Pak? Tutupan tiap hari. Mulai jam 8 pagi, setengah 8 pagi. Paling enggak ya nanti lepas sekitar jam 12, jam 1. Iya. Kita istirahat sholat. Lanjut lagi. Kalaupun masih ada kerjaan ya lanjut lagi. Nggak gobios itu? Ya gobios. Keringetan? Mau nggak mau harus diterima. Terus bagi yang nakes yang pakai baju astronot itu lebih panas lagi, Pak? Lebih panas lagi. Kok mau lepas, mau minum aja nggak boleh? Bukannya nggak boleh, takut pipis? Takut dengan sendirinya. Takut dengan sendirinya. Takut dengan sendirinya, istilahnya masukkan makanan itu dia juga berpikir ulang. Bukannya nggak boleh, nggak ada yang negur istilahnya. Mau anggaplah nggak ada yang negur, kita masuk ke suatu kamar kesendirian mau masukkan minum, itu siapa yang tahu? Tapi kita akhirnya memahami suatu penyakit, ya takut dengan sendirinya. Mau nggak mau ya berhati-hatilah. Dari jam pagi atau anggap dari satu shift dia memang benar-benar kayak puasa. Gobios pun ya ditahan. Satu shift itu berapa jam, Mbak? Ya paling enggak antara kisaran 8 jam. Dan sekarang yang shift yang kayak seperti dirawat inap, kita kan harus pelayanan 24 jam. Iya. 24 bagi 3 8. Sampai sekarang itu? Sampai sekarang. Dan itu ngapunten. Boleh milih nggak? Saya nggak mau yang di situ lah, saya jadi yang di sini nggak. Ada yang boleh, ada yang enggak. Maksudnya gimana? Kayak saya. Saya enggak, saya milih enggak. Dan ditunjuk dipaksa pun, mending saya malah mogok enggak kerja. Mending keluar. Karena apa, Pak? Kok bisa gitu? Yes, karena saya pertimbangan dari satu, shiftnya, keamanannya. Yang kedua dari pertimbangan usia juga. Sekarang berapa? 50-an? 40. Belum 50. Ya. Tapi kan sudah rawan ya di atas 40. Nah itu. Yang ketiga, dari teman-teman yang lebih muda, lebih banyak. Berarti artinya kenapa kok malah yang dikorbankan yang tua-tua? Ya bukannya kita nyari korban-korbanan, tapi prioritas. Anggaplah kayak
kita ngambil pelajaran dari tentara. Tentara yang diturunkan ke medan perang, prajurit itu yang muda-muda kan, yang anak-anak baru itu. Nah seperti itu. Terus apa lagi? Keluarga. Nah keluarga juga pertimbangan. Yes, dengan pertimbangan seperti itu, kalaupun terpaksa harus diterjunkan di situ, ya kita diapa-apain off aja. Untuk yang usia di atas 40, teman-teman kita di atas 40 udah siap untuk mogok seperti itu. Lah kan di Surabaya Sidoarjo kan begitu, yang dokter-dokter di usia di atas 40 kan dia sudah mogok, mundur. Akhirnya kan yang diutus yang ini, yang dokter spesialis yang masih sekolah-sekolah itu kan. Sekolah-sekolah sekarang mulai nyesel, wah ngelapo tadi dokter ini kan udah lawan dikon nangani Covid Pak ya. Iya. Akhirnya kemarin pelayanan yang ada di Batu juga sempat kacau. Sampai off 30 orang itu, terus akhirnya dapat bantuan tenaga dari provinsi, istilahnya sukarelawan, karena dari pihak provinsi merekrut secara per provinsi sekian banyak tenaga lah. Akhirnya dari tenaga yang direkrut itu disebar untuk ke seluruh Jatim. Kebetulan di Batu juga dapat tenaga. Tapi satu sisi kebetulan kemarin sempat ada juga dapat job-joban tenaga yang seperti itu. Ternyata ada yang positif 1 tenaganya. Job-joban yang dari akhirnya harus diapa-apain, harus off juga. Keluarkan. Siap. Jadi dari sudut pandang tenaga medis, Covid ini bagaimana Pak? Ya masih kita siaga terus. Masih fight. Apa-apain kita tetap harus pelayanan, harus fight, nggak boleh nolak. Tapi ya kita harus bisa memahami dari sisi perlindungan itu sendiri. Harus. Kalau nggak ke medis, masyarakat kemana lagi kan begitu? Nah seperti itu. Nggak ada pilihan kan? Nggak ada pilihan. Masa mau ke dukun? Silakan. Di Ruqyah saja. Anggaplah ke tempat-tempat alternatif seperti itu. Saya rasa bahasanya cuma sekedar meningkatkan imunitas dan imanitas. Sugesti. Imanitas. Sugestinya atau semangatnya meningkat aja. Tapi secara fisiknya gangguannya harus balik lagi ke medis itu. Yang ditakutkan kan sebenarnya produksi lendir itu Pak ya, yang berlebihan itu, sampai akhirnya menutupi saluran nafas. Itu berarti? Iya, memang lendirnya begitu kontal. Itu memang nyata atau enggak sih? Nyata. Kalau tempo hari kan ada video yang katanya itu hoax gitu. Nyata. Kontal. Kayak kita ngapunten ya, kayak kita batuk atau pilek yang kuning itu. Iya. Seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi ya itu kan anggaplah yang sudah lebih ya Mas, itu parah. Yang respirator. Akhirnya respirator itu fungsinya untuk apa? Yes, yang pertama untuk menggantikan saluran pernafasan itu sendiri, karena saluran pernafasan sendiri mengalami pembuntuan. Gak mampu harus dimasukkan alat itu. Dipaksa udara masuk. Itu enak apa nggak pakai itu Pak? Yang masang enak. Nggak terasa sakit yang masang. Yang dipasangi? Yang dipasang pasrah. Karena nggak ada pilihan. Udah lemes. Tapi rasanya nggak enak kan Pak? Nggak enak. Ya seperti kayak orang ditusuk gitu aja. Selang. Masuk sampai mana itu Pak? Ya. Tenggorokan. Sampai bronkusnya. Sampai sini dada. Iya. Dia bapain harus menerima. Kalaupun dipakai itu nggak bisa masuk, alternatif secara medis bisa jadi tenggorokan ini dilubangi.
Dilubangi lewat leher. Kayak iklannya rokok itu. Iya. Tinggal mau nggak? Asalkan lendirnya nggak ada kan. Kalau tetap dilubangi tapi tetap ada lendirnya atau gimana? Ya percuma. Karena yang sebenarnya yang ditakutkan ya produksi lendir itu kan. Nah berkaitan ini Pak, kadang-kadang orang berpikiran, itu gak COVID kok, itu kan dia sakit meninggal karena diabetes atau itu karena jantung. Jadi sebenarnya kok atau itu karena gulanya atau itu karena paru-parunya bermasalah atau itu karena kanker. Nah, terus posisi COVID ini di mana sebenarnya? Nah, COVID itu kan menyerangnya kan ke imunitas, daya tahan tubuh. Orang di usia 40-50 ke atas, secara fisik, secara organ tubuh lemah, sudah mulai menurun. Nah, orang-orang yang di usia seperti itu rentan timbul penurunan daya tahan tubuh. Betul. Malah sebelumnya dia sudah riwayat sakit, diabetes, jantung. Penyakit induk lah. Penyakit induk, penyakit degeneratif. Nah, dia sudah sakit, ditambah penurunan daya tahan tubuh, ya kayak disengkak nih. Semakin drop. Semakin ngedrop. Ya, makanya awal-awal kemarin kasus-kasus COVID yang meninggal di atas usia dewasa 40. Tapi sekarang di bawah 40 juga banyak. Di bawah itu banyak sekarang. Dokter yang kemarin meninggal Sidoarjo masih muda. 30-an paling. Yang di Lamongan juga itu. Yang Jumat kemarin, yang di Malang dirawat. Jumat kemarin tanggal berapa ya? Jumat itu ya Jumat kemarin lah. 14. Nah, 14 itu juga ya 30-an. Terus ini perawat yang meninggal sama bayinya itu. Oh, Sidoarjo. Itu kan 20-an. 20. Iya. Ya, jadi akhirnya kita nggak berpikir wah untuk usia rentang 40-50, tapi kita nggak memedulikan. Nah, jadi gini Pak, nggak peduli usia berarti? Nggak peduli usia. Sekarang. Jadi sebenarnya COVID ini malah memperlemah, bukan penyakit utama? Bukan. Jadi yang memperlemah. Gampangannya kan begitu kan, dia ada apapun penyakitnya ketika COVID masuk maka dia lemah kan gitu. Iya. Seperti kayak AIDS. Iya benar. Nah, jadi pola kerjanya hampir sama. Hampir mirip dengan HIV/AIDS. HIV/AIDS, kalaupun sudah ada penyakit penyerta yang lain, ya cepat menurun. Prosesnya semakin cepat. Dan sampai detik ini saya ngelihat jurnal-jurnal kan, beberapa bulan ini kan saya suka ngelihat jurnal-jurnal. Itu memang masih simpang siur. COVID-19 ini seperti apa kan begitu? Ya, memang diapa-apain antara secara ilmiah, secara awam juga tetap diapa-apain simpang siur. Karena masih baru juga kasusnya. Kalaupun kasus-kasus yang seperti kemarin SARS, terus flu burung, flu babi, itu kan 2000-an kan udah. Sampai Ebola. Iya, Ebola yang di Ethiopia, di Afrika itu. Iya. Itu kurang lebih intinya hampir sama. Pola dari suatu penyakit itu. Cuma dari penyakit-penyakit itu nyasarnya lokal di daerah wilayah atau itu, di negara tertentu saja. Tapi ini kenyataannya secara seluruh dunia, global, menyeluruh. Loh, katanya ini jadi isunya kan ini jadi senjata pemusnah massal. Belakrak tekan sana pikirannya. Bisa jadi, semua bisa. Kita nggak bisa terlalu fanatik ke yang lain. Tapi kalau kita terlalu banyak panjang lebar mikir yang terlalu global, malah nggak fokus ya. Melepaskan dari diri pribadi. Minimal kita tidak membentengi pribadi dengan nggak pakai masker aktivitas di luar rumah. Itu seperti kita kayak ngomong di awang-awang aja.
tapi untuk ngomong di pribadinya nggak diperhatikan. Nah, yang kebanyakan masyarakat banyak mendebatnya, banyak berdiskusinya, tapi tidak memperhatikan dirinya sendiri. Kalau saya perhatikan kan ini semakin gejala ini semakin memuncak, atau ketidakpercayaan semakin memuncak ketika mantan Menteri Kesehatan itu tampil di podcast itu. Bapak Terawang. Bukan, mantan ibu. Oh, ibu. Ya. Ibu itu. Akhirnya kan membuat yang saya tahu isi podcast itu adalah menanyakan bagaimana penanganan virus flu burung kan begitu. Tapi ternyata yang ditangkap masyarakat adalah flu burung itu ya sama dengan COVID gitu. Akhirnya seolah-olah ini menjadi sesuatu yang sama gitu pernah. Kalaupun diisukan keterkaitan cara politis yang seperti itu ada benarnya juga. Tapi kalau kita terlalu banyak mendebatkan atau mendiskusikan yang ke tingkatan tinggi itu bukan, kita anggaplah itu sekedar wawasan kita, bukan untuk level kita, tapi yang bisa kita lakukan untuk level kita. Minimal kita pakai APD, masker itu aja. Sudah, kita nggak usah terlalu muluk-muluk. Kalaupun kita bersuara atau ngomong yang kita kembali lagi, kekuatan kita apa? Kita orang awam, gitu aja. Udah ada yang ngurus sendiri di sana. Ada pemimpin. Tapi jangan melupakan diri sendiri untuk melindungi diri. Iya. Jadi minimal sebenarnya masker. Iya, minimal masker, cuci tangan rutin. Terus ini Pak, mata itu benar nggak ya harus dilindungi? Benar juga, karena itu termasuk penyebarannya aerob. Jadi lewat udara benar. Nah, droplet itu kan. Nah, yang jelas yang bisa masuk lewat itu atau dimasuki mulut, hidung, mata. Kalaupun ngomong telinga kan kemungkinan kecil, iya benar. Karena telinga kan ya juga nggak terlalu ngomong lembab untuk nempelnya suatu kuman itu bisa, tapi kemungkinannya kecil. Tapi kalau mata kan begitu lembab, makanya untuk saat sekarang face shield juga disarankan juga. Aman ya? Aman. Nah, terus ini Pak, tempo hari kan masker kan jadi habis di pasaran. Yang satu box normalnya 40 jadi 10 kali lipat harganya. Terus akhirnya pemerintah menyarankan pakai yang kain boleh. Terus WHO bilang boleh. Tapi kemarin WHO bilang nggak efek. Ya ternyata yang paling aman ya yang 3 lapis itu. Yang benar bagaimana? Kalau dari sudut pandang kesehatan, apakah kita cukup dengan yang kain atau bagaimana? Kalaupun masalah kain pun juga macam-macam, ketebalan, ketipisan dan bahan kain itu sendiri. Intinya 3 itu ya juga awalnya bahan dasarnya juga kain. Betul. Iya. Nah, permasalahannya masker yang yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu setelah pakai masker, tolong diperhatikan paling nggak efektivitas masker itu kan 4 jam. Masker 4 jam. 4 jam harus ganti. Gak boleh diulang-ulang. Kalaupun boleh diulang ya dicuci. Jangan itu dipakai terus sampai bau gidalnya. Kok belum bau giganya ada? Ya anggaplah sudah banyak yang bersarang di situ, ya harus virus maksudnya. Siap. Pertama itu. Terus yang kedua, yang sering kita lihat pakai masker, tapi kenyataan maskernya di dagu. Di sini benar-benar di leher. Ya enggak boleh di dagu. Enggak masalah. Intinya yang enggak boleh itu enggak nutup ini mulut hidung itu yang enggak boleh. Nah, terus digambarkan jangan masker di dagu. Nah, kalau ditaruh di batuk gimana? Tambah. Salah mana akhirnya. Soalnya aku kemarin ngobrol sama istri. Gak boleh di dagu, saya taruh di batuk waktu makan. Ternyata salah juga. Ngomong pas masalah makan. Nah, waktu makan gimana shiftnya? Makan, etikanya untuk pakai masker. Yang sering teman-teman itu masker diturunkan, diletakkan di dagu, mulut terbuka, masukkan makanan. Itu nggak boleh. Lah harusnya gimana Pak? Lepas. Maskernya dilepas? Harus benar-benar lepas. Masker lepas.
baru kita makan. Karena masker yang selama ini kita pakai, anggaplah minimal kita anggapnya nggak usah lama-lama, mungkin pakai masker itu 1 jam. Perjalanan ke warung, ke tempat makan. Selama perjalanan kan juga banyak kuman, banyak nempel di situ. Kalau nempel di sini berarti anggaplah ini untuk sarangnya kuman. Sedangkan dekat dengan tempat masuknya mulut, apakah mau jadi korban? Iya benar. Makanya etikanya untuk pakai masker sewaktu makan benar-benar dilepas. Dimanapun. Kecuali di dalam rumah ya. Terus face shield itu memang wajib. Bagi yang kacamata berarti aman ya? Kacamata sih termasuk bagian dari untuk perlindungan dari mata. Tapi nggak perlu yang pakai goggle itu kan? Memang idealnya itu. Goggle yang neplek semuanya menutup mata. Kalau kita ngomong ideal, tapi kita kembali lagi ke kenyataan lapangan. Iya. Untuk beli itu nggak sembarang toko ada. Dan harganya juga lumayan mendekati 100 lah sebiji. Seperti itu. Ya akhirnya facial itu. Facial aja anggaplah untuk saat sekarang 10 ribuan sudah dapat. Yang dijual di pasaran yang biasa-biasa anggaplah ya lumayan bagus lah. Itu kisaran 20-25. Kita kemarin beli yang kacamata 10 ribuan ya? 10 ribuan. 10 ribuan. Yang ada kacamatanya itu. Lah, itu 10 ribuan. 10 ribu. Tapi banyak yang jual kisaran 25 itu. Ini 10 ribuan. Gak apa-apa lah bisnis ya. Itu enak itu pakai yang itu. Siap. Tapi kalau pakai yang nemplek benar ada kacamatanya, dah enak Pak, karena di bawahnya ini kan ada masker. Terus dari masker naik ke kacamata, akhirnya kacamatanya ngembun. Nah, saya sendiri ngalamin tiap hari ya seperti itu. Jadi kadang sewaktu aktivitas juga kayak kita setengah-setengah melihat aja. Jadi kayak meraba-raba dalam artian nggak kelihatan. Sudah pakai face shield, pakai kaca, APD masker, APD level 2 lah. Ini masih level 2. Terus kira-kira ini selain masker, selain untuk masyarakat lah, selain masker, selain face shield, terus apa lagi? Selain cuci, sudah cukup itu? Cukup itu aja lah. Ya, cuci tangannya berapa lama sekali? Ya sesering mungkin. Ada jangka waktu nggak? Sesering mungkin, maksudnya ya memang paling efektif itu cuci tangan itu. Yang simple, istilahnya kelasnya di bawah dari cuci tangan, pakai hand sanitizer. Hand sanitizer itu malah di bawahnya cuci tangan? Iya, itu yang praktis. Kalau alkohol? Intinya hand sanitizer itu alkohol. Masalah isinya ditambahi pelembut, pewangi, aloe vera dan lain-lain. Itu sudah. Atau ini itu. Tisu basah. Nah, intinya alkohol. Udah diapa-apain coba. Jadi itu levelnya di bawah cuci tangan. Iya, dan yang paling praktis. Iya. Yang paling praktis. Jadi lebih utama dicuci tangannya. Nah, masalah metodenya pakai hand sanitizer atau air mengalir pakai sabun. Ya, itu metodenya aja. Yang paling praktis memang hand sanitizer. Terus kira-kira ini, apakah ada omongan dari teman-teman medis atau di tenaga kesehatan? Kira-kira ini sampai kapan? Trennya menurun atau malah meningkat? Untuk saat sekarang trennya malah naik. Tapi masyarakat sudah banyak yang bisa menerima, jadi rasa ketakutannya nggak terlalu berlebihan. Tapi berbeda dari yang awal-awal, trennya nggak begitu naik, tapi ketakutannya yang berlebihan. Di rumah terus. Itu. Sekarang kan kita jumpai orang-orang banyak ini ya, banyak pakai masker kemana-mana. Berarti tingkat kepatuhan dan aware atau apa ya? Kepedulian kepada dirinya semakin bagus karena ya yang pertama memang juga tuntutan dari aparat. Contoh sederhana tuntutan dari aparat, ada pemakai kendaraan sepeda motor dihentikan sama polisi. Yang ditanya bukan STNK atau SIM, bukan lagi itu helm nggak ngurus. Helm iya.
Tapi maskernya sekarang yang ditanya. Oh iya. Kalau kena dia. Kalau enggak kena tilang itu. Ya yang jelas kena tilang. Kena tilangnya bukan karena tilang SIM atau STNK-nya. Tidak menggunakan masker. Jangan sampai surat tilangnya bunyi kayak gitu ya. Itu namanya ngisi-ngisi ini. Tapi kenyataannya teman-teman ada yang kena. Ada yang kena? Kena. Tapi sebenarnya bukan karena surat tilangnya ada tulisannya masker itu. Dia apa-apain, akhirnya kita juga memahami lah itu di mana itu tugas mereka lah. Akhirnya masyarakat memahami. Dan akhirnya sekarang intinya tidak perlu panik, tetap tenang, waspada, spirit. Yang penting banyak senyum. Terus mungkin ini momen-momen kita untuk lebih dekat sama Tuhan, sama Allah kan begitu. Ya dia apa-apain kita harus kembali ke Allah, ke Tuhan, karena kita juga makhluk. Iya. Tapi harus ikhtiar. Nah, ikhtiar. Bukan pasrah toh tanpa ikhtiar. Yang tadi kan lepas tanpa ikhtiar. Nah, sekarang kita ada teman yang lepas tanpa ikhtiar. Ya akhirnya kena sendiri. Yaitu mungkin sebagai wujud peringatan Allah kepada beliau. Dan ini kita jadikan pelajaran buat kita semuanya. Dan moga-moga Allah berkahi Pak Munir dan keluarga, sehingga Allah lindungi beliau beserta keluarga dari keburukan-keburukan. Insyaallah demikian. Jazakallahu khair, matur nuwun Pak Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallahu fikum.